Drama Hometown Cha-Cha-Cha ini merupakan drama yang ringan dengan bertemakan komedi romantis. Tapi selain hal tersebut, drama ini pun syarat akan nilai hidup dan juga filosofi. Seperti misalnya filosofi sendok, rumah dan juga perahu yang ditaruh di atas bukit. Yang ini sudah kita bahas di video teori sebelumnya. Nah, karena banyak mengambil filosofi itulah, sebenarnya selain mengangkat adaptasi dari film Mr. Hong, Hometown Cha-Cha-Cha ini juga mengambil gambaran dari beberapa filosofi yang ada pada beberapa buku. Seperti misalnya buku Walden karangan Henry David dan juga What Man Life by Theo Tolstoy. Dan oleh sebab itu, pada pembahasan kali ini kita akan mengulik kedua buku tersebut dan apa relasinya dengan drama Hometown Cha-Cha-Cha ini. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Go Mawo! Pembahasan pertama adalah buku berjudul Walden, yang dimunculkan di ending episode 2, di mana menurut Mimin, buku ini adalah kunci dari alasan Kepala Hong selama ini tinggal di desa, dan melupakan potensinya tersebut. Nah, buku ini menceritakan kisah hidup sang penulisnya sendiri, yang bernama Henry David, yang mengisahkan pengalamannya selama hidup menyepi di sebuah pondok di tepian danau. Nah, dari sini saja sudah mirip bukan dengan Kepala Hong yang hidup menyepi di tepian laut. Lalu, mengapa sih Henry melakukan hal tersebut? Jawabannya karena ia ingin menunjukkan bahwa hidup di tengah-tengah masyarakat bukan satu-satunya pilihan. Karena hidup menyendiri di desa atau bahkan di tengah hutan sekalipun punya kelebihannya sendiri. Nah, dalam bukunya tersebut, Henry ini meyakini bahwa rasa putus asa itu bisa diatasi dengan melepaskan diri dari cengkeraman materi duniawi. Dan itulah sebabnya dia memutuskan untuk rehat sejenak dan pindah ke tepian Danau Walden yang juga menginspirasi nama dari buku karangannya tersebut. Dalam isolasi tersebut, waktunya ia habiskan untuk bercocok tanam, memancing, dan sebagainya sambil menulis buku Walden ini. Dan dari kesepiannya ia mendapatkan banyak sekali inspirasi dari lingkungan, bahkan hewan yang dapat dijadikannya filosofi. Seperti misalnya musim semi yang muncul setelah berbagai makhluk hidup tertidur panjang, dianggapnya seperti momen kelahiran yang masih bersih dari dosa. Singkat cerita, akhirnya setelah 2 tahun 2 bulan, Henry menyudahi kesendiriannya. Dan dia menyimpulkan dari pengalamannya, kalau dia harus menjalani hidup seutuhnya dan terus menggali potensi diri yang kerap tersembunyi oleh rutinitas dan riuk-pikuk kehidupan. Dan dari penjabaran di atas, bukankah ini sama persis seperti Kepala Hong? Dan ini juga menjawab mengapa Kepala Hong kembali ke desa Gongjin setelah hidup enak di ibu kota. Yakni karena dia ingin melepaskan diri dari rasa putus asa yang sangat mendalam setelah dirinya kehilangan orang tua, kakek, dan orang misterius yang ada di ending episode sebelumnya. Seperti halnya Henry, Kepala Hong berharap dengan dirinya tinggal menyendiri di desa menjadikan self-healing terbaik untuknya. Dan itulah mengapa setelah mengambil buku Walden tersebut, Kepala Hong terlihat tersenyum. Itu karena dia merasa dirinya menjadi lebih baik, apalagi dia menemukan obat hatinya, yakni Hyejin. Dan untuk pembahasan buku kedua, karena pembahasannya akan sangat panjang, maka kita akan lanjut di part kedua nanti. Oke, sebelum menutup video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Chandra pamit, see you sahabat Mincapedia.